orang hamil itu punya potensi masalah yang paling cukup banyak itu adalah namanya preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan. Misalnya sudah nunggu 2 jam, ini gerakannya kok nggak sampai 10 gerakan ya, harus segera ke rumah sakit. Halo Maya Friends, selamat datang di Maya Pada Hospital Podcast bersama dengan saya Dania Najmi. Di episode kali ini kita akan bahas nih untuk bumil-bumil di rumah. Banyak banget ya bumil yang khawatir, gimana ya kondisi janin aku, terus kalau ada kegawat daruratan tuh gimana ya cara menanganinya. Apalagi Maya Friends yang bumil-bumil pertama nih, anak pertama pasti banget punya kekhawatiran soal kondisi kesehatan janinnya seperti apa. Nah, untuk membahas hari ini aku sudah ditemani oleh salah satu dokter dari Maya Pada Hospital Surabaya. Kita sudah kedatangan Dr. Manggala Pascawardana SPOGK, spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan feto maternal dari Maya Pada Hospital Surabaya. Halo Dokter Manggala. Halo. Apa kabar dok, sehat? Baik. Ini manggilnya siapa ini? Mbak Dania apa Bu Dania? Mbak aja, Mbak aja belum ya, ibu. Soalnya pasien saya ibu-ibu rata-rata ya. Saya menyusul ya nanti ya. Oke Dokter Manggala, selamat datang di Maya Pada Hospital Podcast. Seperti yang kita tahu nih, Dokter Manggala adalah konsultan feto maternal. Di sini mungkin ada Maya Friends yang belum tahu apa sih konsultan feto maternal itu dan kenapa dokter yang kita panggil hari ini untuk membahas soal kegawat daruratan dan kesehatan janin. Silakan Dokter Manggala. Ya, terima kasih Mbak Dania. Jadi memang kalau misalnya di luar negeri gitu nama feto maternal sudah cukup terkenal ya sebenarnya ya. Kalau di luar negeri kita nyebutnya maternal fetal medicine ya. Kalau di Indonesia biasanya kita kenalnya konsultan feto maternal ya. Jadi konsultan feto maternal ini adalah spesialis obgyn ya. Jadi spesialis obgyn tapi dia memperdalam lebih dalam lagi di bidang ibu hamil dan janinnya. Jadi konsultan feto maternal ini memang dokter-dokter yang lebih ahli gitu ya. Jadi kita mempelajari lebih dalam masalah-masalah tentang ibu hamil itu. Contohnya misalnya ibu hamil itu kan nggak semuanya normal-normal aja. Ada beberapa ibu hamil itu yang punya komplikasi, ada kelainan dan lain sebagainya, dan juga janin yang dikandungnya itu juga nggak selalu semuanya sehat gitu ya. Ada beberapa yang memiliki masalah dan lain sebagainya, sehingga dibuatlah ada konsultan feto maternal itu. Jadi seperti itu sih ya konsultan feto maternal. Oke, baik Dokter Manggala. Dan nggak semua RS ya sebenarnya punya konsultan feto maternal ya? Ya. Jadi mayoritas memang di rumah sakit yang besar ya. Karena biasanya konsultan feto maternal ini nggak melulu pasiennya langsung datang ke konsultan feto maternal, tapi beberapa sifatnya konsulan, namanya juga konsultan ya. Jadi ada beberapa dokter kandungan yang misalnya kasusnya menurut mereka kompleks, mereka akan minta bantuan untuk konsultasi ke konsultan feto maternal ini. Oke dok, kalau yang pergi ke konsultan feto maternal itu kan biasanya yang janinnya itu ada kondisi kegawat daruratan gitu. Nah, boleh dijelaskan dok apa aja nih yang termasuk dalam kegawat daruratan dari janin tersebut? Ya. Jadi sebenarnya mungkin nggak semuanya ya, nggak semuanya harus ada masalah dulu ya. Jadi konsultan feto maternal itu mau yang nggak ada masalah, pingin dia untuk mengeksplor kondisi ibu dan janinnya lebih dalam lagi juga nggak ada masalah sih. Karena pada prinsip kita jangan sampai nunggu ada masalah gitu ya. Tapi tentunya karena kita konsultan, beberapa yang bermasalah pasti datang ke kita. Nah, di sini mungkin kita akan membahas tentang kegawat daruratan pada janin ya. Mungkin kalau bahasa medis kita sering mengenal dengan fetal distress ya. Nah, kegawat daruratan janin itu apa sih ya? Jadi itu adalah suatu kondisi di mana janin itu sejak di dalam kandungan kan janin itu sangat dimanjakan ya sama ibunya ya. Dia dapat oksigen dari tali pusat yang semuanya sumbernya dari ibunya. Janin juga bisa membuang racun-racunnya itu juga lewat tali pusat. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu di mana hal itu tidak berlangsung dengan baik, sehingga janin merasa bahwa ya sama kayak kita di luar gini, kalau kita sesak napas nggak bisa mendapatkan oksigen dengan baik, maka dia akan merasa distress atau merasa jadi gawat darurat kita ngomongnya. Nah, kondisi-kondisi itulah yang mungkin bagi ibu-ibu ya, Maya Friends ya kalau kita ngomong ya, itu harus paham.
oh bayi saya ada kemungkinan kondisi seperti ini, bagaimana saya bisa mengenalinya dan kira-kira apa yang bisa saya lakukan supaya nggak terjadi kondisi-kondisi seperti itu sih yang harus dipahami mungkin. Oke, Dok. Apa aja penyebab tersering dari kondisi fetal distress ini, Dok, biasanya? Ya, jadi memang pada prinsipnya kalau di dunia medis jarang ya ada kondisi tiba-tiba gawat janin. Pasti ada ceritanya gitu ya, pasti ada ceritanya ya. Memang kalau kita ngomong masalah statistik, nggak semua hal itu bisa kita jelaskan secara medis. Ada 1-2% yang kita nggak tahu, tiba-tiba detak jantung janin bermasalah dan meninggal dengan cepat. Ada beberapa hal yang memang kita nggak selalu bisa cegah ya, tapi mostly hampir mayoritas itu sebenarnya kita bisa ketahui. Penyebabnya apa? Penyebabnya ya bisa dari masalah ibunya. Contohnya misalnya ibunya punya kelainan tertentu. Misalnya ya ibunya punya diabetes nih. Tentunya aliran darah orang diabetes itu kan tidak bagus ya. Bisa juga aliran darah ke janinnya nggak bagus. Misalnya ibunya punya hipertensi ya. Jadi mungkin yang perlu kita pahami juga orang hamil itu punya potensi masalah yang paling cukup banyak itu adalah namanya preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan. Jadi orang itu mungkin dalam kehamilannya normal aja tapi suatu saat tensinya bisa naik. Nah, kalau tensinya bisa naik tentunya itu juga bisa mempengaruhi kondisi janinnya. Itu masalah-masalah ibunya masih banyak ya. Nanti takutnya kalau saya cerita semua sampai subuh itu ya nanti ya. Ada juga masalah pada janinnya nih ya. Masalah pada janinnya contohnya apa? Contohnya misalnya janin mengalami kelainan ya. Janin harapan kita semuanya normal ya, tapi ada sekitar 4% janin yang bisa mengalami kelainan kongenital. Kelainan kongenital itu macam-macam ya, dari yang ringan sampai berat. Nah, kalau kelainan itu mempengaruhi kondisi jantungnya, ya tentunya bisa menyebabkan suatu gagal atau kegawatan janin yang tadi kita takuti bersama itu ya. Jadi penyebabnya bisa dari faktor ibu dan faktor janin. Oke, karena banyak berarti mungkin kita nanti bikin episode 2, 3, 4 sama dokter boleh ya? Oke Dok, karena penyebabnya tuh bermacam-macam sekali gitu. Ada nggak sih sebenarnya satu gejala yang paling umum gitu atau alarm sign gitu kalau ini janinnya sedang mengalami kegawat daruratan nih berarti saya harus segera pergi ke dokter gitu. Ada nggak? Ya, pada prinsipnya mungkin paling penting adalah setiap ibu hamil itu paham kondisinya ya. Jadi jangan sampai ibu hamil itu nggak paham kondisinya kalau dia misalnya ada risiko-risiko tertentu seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau kita ngomong dari sisi alarm sign ya, alarm sign itu kan kondisi yang cepat gitu ya. Jadi kondisi yang gawat darurat gitu ya. Sebenarnya paling simple itu menghitung gerak janin ya. Jadi paling simple menghitung gerak janin. Ketika mayoritas gawat janin itu kita dapatkan di trimester 3 ya. Jadi setelah trimester 3 atau setelah 28 minggu sebenarnya kita bisa sih secara simple kita mengetahui kondisi janin saya dalam kondisi baik apa enggak sih ya. Caranya gimana? Caranya dengan menghitung gerak janin. Cara paling mudah gitu ya untuk menghitung gerak janin, tinggal ibunya miring kiri, ngitung gerakan janinnya. Gerakan apapun itu kita hitung. Kalau misalnya dalam 2 jam itu gerakan sudah lebih dari 10 gerakan, maka itu kita anggap cukup. Ya. Jadi sesimpel itu. Cuma memang kadang-kadang karena kita sangat simpel akhirnya nggak dikerjakan, akhirnya kita juga kehilangan untuk memonitor kondisi janin kita di dalam kandungan. Mungkin itu sih ya. Oke, baik Dok. Kalau ada Maya Friends di sini yang kemudian pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan kegawat daruratan gitu. Boleh dijelaskan Dok, ada rangkaian pemeriksaan apa aja yang harus dilalui sama Maya Friends biar Maya Friends di rumah nggak terlalu deg-degan nih kalau aku ke dokter aku diapain sih sebetulnya? Silakan Dok. Ya kalau ini misalnya kondisinya sudah dalam kondisi emergency ya. Jadi kondisi emergency seperti yang saya sebutkan tadi, kalau ibu-ibu Maya Friends ini merasa bahwa gerakan janinnya sudah mulai berkurang dan sudah nunggu 2 jam ini gerakannya kok nggak sampai 10 gerakan ya, harus segera ke rumah sakit ya. Nah di rumah sakit itu biasanya kita akan mengevaluasi dengan detail gitu ya. Jadi akan melakukan rekam jantung janinnya dalam jangka waktu yang cukup lama, biasanya kita 10 menit kita lihat. Nah kita akan mengakses juga dengan
ultrasound biasanya. Kalau misalnya dari pemeriksaan itu ternyata memang benar ini ada kegawat daruratan yang harus cepat diatasi, urusannya waktu itu. Jadi kita rumah sakit itu harus benar-benar siap ya, harus benar-benar melakukan tindakan segera untuk janinnya supaya dikeluarkan dari dalam rahim. Karena dia sudah merasa nggak baik di dalam janin. Tapi kalau misalnya mayoritas sih sebenarnya kadang-kadang kondisinya baik dan masih bisa diperbaiki, ya kita perbaiki. Jadi mungkin tergantung kasusnya masing-masing sih ya. Oke, baik dok. Tadi kan dokter sempat mention juga kalau terjadi kegawat daruratan gitu setelah dilakukan rekam jantung dan pemeriksaan itu harus segera diambil tindakan karena time sensitif ya. Emangnya kenapa dok kalau misalnya penanganannya tidak secepat itu, ada dampak apa bagi bayi maupun bagi ibunya? Jadi pada prinsipnya gawat janin itu kan kondisi di mana oksigen dari ibunya itu nggak masuk dalam kondisi yang cukup lah untuk janinnya, sehingga janin tuh merasa bahwa saya kekurangan oksigen, dia mengeluarkan sinyal-sinyal dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya kekurangan oksigen itu berlangsung terus-menerus ya tentunya akan berdampak buruk ya untuk janin ya. Kita ketahui oksigen penting sekali untuk fungsi jaringan kita secara menyeluruh mulai otak dan lain sebagainya. Jadi makanya kita ngomongnya ini time related ya. Dan nggak cuma lahir terus sudah gitu ya, karena dalam kondisi seperti itu kita harus punya tim yang solid ya. Jadi dokter anak itu harus siap, dokter bius itu harus siap. Ketika bayi dilahirkan nggak selesai bayi dilahirkan bayinya bisa nangis, karena dalam kondisi-kondisi gawat darurat kadang-kadang bayinya nggak langsung nangis, sehingga di situ tim dari dokter anak dan lain sebagainya harus segera ikut melakukan penyelamatan awal untuk bayinya. Makanya ini sangat time related, sangat complicated, dan ya semua itu harus diselesaikan secara tim lah ya, tim yang solid dan cepat, mungkin itu ya. Oke, dan fasilitasnya juga fasilitas penanganannya juga tidak standar ya dok sebetulnya ya, butuh ruangan-ruangan khusus nggak sih kalau untuk bayi-bayi yang dengan kegawat daruratan ini? Ya biasanya kalau kondisi gawat darurat gitu mayoritas janinnya sering mengalami, bayi yang dilahirkan sering mengalami asfiksia ya di awal, sehingga asfiksia apa tuh dok? Asfiksia itu kayak gangguan nafas gitu ya. Susah nafas jadi gitu susah nafas karena kan di dalam itu sudah kurang oksigen, sehingga di luar itu dia nggak langsung secara spontan merespon kondisi di luar. Dia kadang-kadang akhirnya mengalami susah nafas dan semakin tidak ada oksigen yang masuk ke bayinya lagi, dan itu harus diselamatkan. Alatnya ya cukup kompleks dan dokternya pun juga harus dokter-dokter yang terbiasa melakukan penyelamatan seperti itu. Dan dalam beberapa waktu setelah lahiran sering-sering ya mereka harus dilakukan observasi di ruangan. Sering-seringnya misalnya kita pernah dengar neonatal intensive care unit gitu ya, atau NICU ya. Jadi hal-hal seperti itu harus disediakan karena sering bayi memerlukan kondisi itu pada saat penanganan gawat daruratnya. Oke dok, ada nggak sih sebenarnya dampak jangka panjangnya dari bayi-bayi yang waktu masih menjadi janin gitu sampai lahirnya mengalami kegawat daruratan? Nah itu yang saya ngomong time related ya. Jadi semakin lama atau semakin terdelay kita melakukan tindakan atau melakukan assessment terhadap bayinya gitu ya, maka kerusakannya juga semakin lama, maka dampak jangka panjang sekarang kan lagi ngetren long term effect tuh ya. Jadi pada prinsipnya semua masalah kesehatan kalau misalnya kita kerusakannya terlalu lama, maka dampak jangka panjangnya juga cukup banyak ya. Oke, dan itu berarti berpengaruhnya pada tumbuh kembang anak nanti gitu ya dok ya. Bisa ada berhubungannya nggak sih dengan perkembangan otak misalnya atau fisiknya gitu dok? Ya semakin banyak yang rusak, ya tentunya tumbuh kembang akan bermasalah ya. Kadang-kadang bisa sampai mungkin kalau orang sering mendengarkan cerebral palsy gitu ya. Jadi ada gangguan kerusakan otak gitu sehingga dia tidak bisa meng-catch up teman-temannya gitu ya perkembangannya ya, mungkin seperti itu. Oke, baik Dokter Manggala. Untuk menutup perjumpaan kita di episode kali ini, boleh dok berikan tips dan trik nih untuk Maya Friends di rumah, gimana caranya kita bisa melakukan pencegahan, kita menjaga diri dan menjaga kesehatan janin kita agar tidak terjadi nih kondisi gawat darurat seperti yang tadi sudah dijelaskan. Silakan dok. Ya, jadi pada prinsipnya kalau saya sih lebih suka mencegah ya. Jadi kalau bisa mencegah ya.
hamil itu kondisi 9 bulan ya. Jadi harusnya kita bisa mempersiapkan pada saat persalinan tuh semuanya dalam kondisi yang bagus. Jadi Maya Friends harus paham kalau dia punya kondisi apa pada saat kehamilannya, harus periksa terus ya secara detail, secara berkala, dan kalau misalnya ada masalah itu sudah ditangani terlebih dahulu. Sehingga investasi selama 9 bulan hamil itu berhasil dengan baik pada saat persalinan, ibunya selamat, anaknya juga yang dilahirkan dalam kondisi yang sehat. Mungkin itu. Baik dok, terima kasih banyak Dokter Manggala atas sama-sama, waktunya untuk Dania. episode kali ini. Semoga Dokter Manggala sehat terus ya. Sama-sama. Dan untuk Maya Friends, terima kasih banyak sudah menonton episode ini hingga selesai. Jangan lupa pesan Dokter Manggala tadi, bagi Maya Friends yang lagi hamil, jangan lupa untuk teratur ya memeriksakan kehamilannya sesuai waktu kontrolnya. Dengan itu saya Dania Najmi dan juga Dokter Manggala pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Maya Pada Hospital. Dan juga follow Instagramnya @mayaPadaHospital untuk info-info lebih lanjut. Salam selangkah lebih sehat, Maya Pada Hospital, teman sehat gue.